Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Ibu minta pada pertemuan kali ini Karuniati memimpin teman-temannya berdoa dulu. Siap Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu absen dulu ya anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua Ibu. Ini yang nggak masuk. Oke. Ini yang nggak masuk. Iya. Demam. Oke, alhamdulillah lengkap ya hari ini. Iya, Bu. Nah, anak-anak hari ini materi kita adalah beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu maksud beriman kepada hari akhir itu apa? Saya Bu. Apa? Percayai adanya hari akhir. Betul. Ada yang tahu hari akhir itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Nah, beriman kepada hari akhir ini, anak-anak ibu tahu nggak masuk dalam rukun iman yang keberapa? Keenam. Jadi beriman kepada hari akhir ini termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Oke. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit secara garis besar materi hari ini beriman kepada hari akhir. Jadi seperti pertemuan yang kemarin kan kita sudah belajar makna beriman itu apa. Jadi beriman itu ya jadi beriman itu adalah kita meyakini dan mempercayai bahwa adanya hari akhir. Kita meyakini dengan sepenuh hati dan mempercayai bahwa nanti akan datang harinya dan akan datang hari kiamat itu. Jadi beriman kepada hari akhir itu termasuk dalam rukun iman yang kelima tadi. Jadi kalau kita tidak meyakini beriman kepada hari akhir ini, kita tidak bisa disebut orang yang beriman. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan datangnya hari akhir nanti. Nah, hari ini kita akan belajar tanda-tanda jenis dan tanda-tanda hari akhir. Ada yang tahu ada berapa jenis hari akhir? 2. Apa dia dua? Yang hari akhir Iya, kiamat. Jangan kubur jangan segala. Betul. Nah, ibu tanya nih, yang tahu kiamat kubro itu apa? Betul. Jadi anak-anak ibu sudah tahu ya, tapi ibu akan jelaskan lagi. Kiamat subro itu adalah kiamat kecil, yang mana kiamat subro itu terhentinya atau terhentinya suatu kehidupan berhentinya sebagian kehidupan makhluk hidup atau kematian seseorang itu termasuk kiamat kubro. Nah, misalnya bencana alam itu kan termasuk berhentinya kehidupan sebagian makhluk hidup kan. Misalnya ada banjir di dekat, ada longsor atau ada gempa bumi yang mengakibatkan berhentinya atau berakhirnya sebagian makhluk hidup itu. Misalnya kematian seseorang, terus apalagi bencana alam seperti apa? Tsunami. Tanah longsor. Betul. Gunung meletus, banjir, nah kebakaran juga termasuk. Jadi musibah-musibah yang ada itu termasuk dalam Kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kubro adalah kiamat Besar. Kiamat besar itu belum tahu waktunya kapan terjadinya. Nah, maka dari itu kita harus mengimani atau mempercayai akan datangnya kiamat
semesta dan seisinya itu akan hancur nanti di hari kiamat, dan kita sebagai manusia seperti larang-larang atau anai-anai yang berterbangan. Nah, kiamat kubro itu ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil. Jadi nanti malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala, lalu kita akan berakhir kehidupan di dunia ini. Nah, Ibu ada sebuah video atau potongan film lebih tepatnya, anak-anak Ibu minta menonton film ini. Yang di ujung apa kak? Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, di sini Ibu ada sebuah potongan film yang akan kalian tonton dan nanti kalian akan analisis. Ibu akan bagikan kelompok dulu sebelumnya, karena mempersingkat waktu Ibu langsung bagikan saja ya. Ya, Bu. Baik, ini dia, Eka dan Anggil kelompok 1. Ibu langsung dia, Eka dan Anggil kelompok 1. Dela, Amelia, Dela Agustina sama Dela Desi Helena kelompok 2. Ria sama Riri kelompok 3. Dian sama Poppy kelompok 4 dan Bunga sama Sasha kelompok 5. Oke, ingat kelompoknya ya. Kalian akan menonton video ini, nanti kalian analisis, jadi ditonton dengan Ibu kurang tegas. Kenapa? nampak? Nanti kalian akan analisis dari video tersebut dan mengerjakan lembar LKPD ini. Oke, Bu. Siapa yang cepat, kelompok paling cepat nanti akan dapat hadiah. Siapkan pena ya, Nak. Ya, Bu. Udah jadi ada. Ayo. Masuk ambil sekali. Lama ya, cuma ini sih ya. Bentar aja. Itu yang kebakaran. Yang sampai di bensin. Oke, Nana sudah menonton videonya? Sudah, Bu. Nah, sesuai yang Ibu perintahkan tadi, kelompok menganalisis, jangan diisi dulu ya. Kelompok 1 menganalisis tanda-tanda kiamat. Kelompok 2 menganalisis respon manusia terhadap bencana. Sesuai video tadi ya. Sudah sama. Kelompok 3 menganalisis hikmah di balik bencana alam. Kelompok 4 menganalisis solusinya. Dan kelompok 5 menganalisis peran keimanan kita terhadap menghadapi bencana. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi. Siapa yang cepat langsung ke depan. Harus cepat dan tepat jawabannya. Kalau salah, gugur. Ingin dalam bencana alam tidak Gimana?
Baca. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ibu. Nomor 2. Siap. Oke, Ibu periksa dulu ya. Ibu kami duluan juga. Dipaukan dulu ya, Pak. Oke, anak-anak Ibu sudah mengisi lembar LKPD-nya. Nah, karena tadi kelompok 5 duluan yang cepat menyelesaikan LKPD-nya dan Ibu sudah koreksi bahwa jawaban dari kelompok 5 benar, silakan dibacakan ke depan dulu Bunga dan temannya ke depan. Jadi yang pertama yaitu keimanan kepada Allah dan hari akhir membantu seseorang dalam menghadapi bencana dengan cara itu jawabannya B, memperkuat doa, sabar dan tawakal. Yang kedua yaitu keimanan dapat membantu seseorang bersabar dan bertawakal karena jawabannya A, keyakinan bahwa ujian membawa pahala dan hikmah. Yang ketiga yaitu bagaimana keimanan membantu seseorang melihat bencana sebagai takdir yang baik. Jawabannya itu adalah B, dengan menerima takdir Allah sebagai ujian yang membawa kebaikan. Oke. Nah, tadi Ibu sudah juga mengoreksi kelompok yang lainnya dan semuanya betul, tetapi yang paling cepat kelompok 5. Jadi Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok 5. Permen. Ibu. Mami kelompok 5 dulu. Iya, ini yang dapat untuk minggu depan harus lebih cepat lagi dan jawabannya harus benar ya nak. Oke, jadi kesimpulannya materi hari ini adalah beriman kepada hari akhir, yang mana anak-anak Ibu harus meyakini dan percaya sepenuh hati bahwa nanti akan terjadinya atau datangnya hari kiamat. Jadi kita harus meyakini di dalam hati bahwa hari kiamat itu pasti akan ada. Nah, kita tidak ada yang tahu hari akhir itu kapan. Jadi semua manusia, makhluk hidup tidak ada yang tahu kapan hari akhir itu terjadi. Yang kita bisa lakukan hanyalah mempersiapkan amal ibadah kita untuk menghadapi hari akhir atau hari kiamat tersebut. Jadi hari akhir itu adalah rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Jadi kita harus meyakini dan beriman sepenuh hati kepada Allah. Oke. Jadi itulah materi dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan kata kepada Allah, Ibu memohon ampun. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah.